Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang sangat besar, hingga akhirnya kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa kita ikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal inilah nanti kita selamat di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat 10 Januari 2025 bertepatan dengan 10 Rajab 1445 Hijriah. Jadi sekarang ini hari-hari kita sudah 10 hari, dan hari-hari berikutnya kita berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang suci, sebagaimana bulan Muharram, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah bulan haram, bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadraka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudarul ladzi baina Jumada wa Sya'ban." Kemudian Rasulullah mengatakan, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang suci. 3 bulannya berturut-turut,
yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami lebih dalam maksud ayat Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentang bulan haram, tentang kesucian bulan haram, maka kita dengar apa yang disampaikan oleh sepupu beliau, sepupu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penjelasan. Beliau mengatakan, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan pada bulan tersebut maka balasannya lebih banyak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat Al-Qur'an, hadis dan penjelasan yang disampaikan oleh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita paham dan kita coba cari apa keutamaan bulan haram tersebut. Maka pertama tadi, keutamaannya adalah bulan haram, bulan suci yang ketika kita melakukan dosa maka dosanya lebih besar. Ketika kita berjudi, judi online, ketika kita berjudi pada bulan ini maka dosanya akan lebih besar. Ketika durhaka kepada orang tua pada bulan ini dosanya akan lebih besar. Ketika kita makan harta yang haram pada bulan ini maka dosanya lebih besar. Ketika kita meninggalkan sholat pada bulan ini maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang serius bagi kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan kalau kita mati pada bulan ini dan kita sedang melakukan perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dilipat gandakan, dan kita berada pada kematian yang dosa kita dilipat gandakan. Dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Maka hendaknya kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya bulan ini adalah bulan haram, bulan Rajab, maka kita harus berhati-hati untuk hendaknya meninggalkan semua perbuatan dosa, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pada bulan-bulan haram ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangannya. Diberikan punishment, ancaman yang lebih besar supaya kita perhatian kita lebih besar pada bulan ini. Bukan berarti kalau pada bulan ini perhatian kita lebih besar, bulan-bulan yang lain lupa. Bukan, tetapi pada bulan ini kita dilatih supaya pada bulan-bulan lainnya kita terbiasa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebulan Ramadan penuh pahala, banyak sekali keutamaan pahala yang bisa kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Kemudian pada bulan Syawal kita mendengar, kita mengetahui ada puasa 6 hari bulan Syawal, dan itu keutamaannya seperti puasa setahun penuh. Bersambung bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menyediakan setiap bulan untuk latihan kepada kita. Sebagian bulan yang lain kita dilatih untuk beramal soleh, dan pada bulan yang lain kita dilatih untuk meninggalkan maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua bulan haram adalah
sebagaimana Ibnu Abbas sampaikan tadi, ketika melakukan amal soleh pada bulan ini maka balasannya lebih banyak. Maka kaum muslimin, sebisa kita ketika kita mampu berbuat baik, beramal soleh, maka kita sungguh-sungguh pada bulan-bulan haram ini. Kalau Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram orang melaksanakan haji, pada Rajab yang bisa melaksanakan umrah silahkan berangkat umrah. Yang bisa berinfak, bersedekah kepada saudara-saudara kita di Palestina, silahkan berinfak, bersedekah. Siapa yang bisa mengirim, memberikan uang bantuan kepada orang tuanya, maka marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal soleh di bulan-bulan haram ini. Adapun keutamaan yang ketiga, bulan haram sebagai waktu melaksanakan haji dan dianjurkan untuk umrah. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika bulan Muharram, orang-orang dari seluruh penjuru dunia itu bersiap-siap untuk berangkat melaksanakan haji. Agar perjalanan mereka aman, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bulan haram supaya tidak terjadi peperangan, pembunuhan, kezaliman, hingga kaum muslimin yang melaksanakan haji sampai dengan selamat dan aman. Begitu juga dengan bulan Zulhijjah, Allah haramkan, jadikan itu sebagai bulan yang suci, bulan haram. Orang-orang jahiliyah juga dulu tahu bahwasanya kalau bulan haram itu dilarang untuk berperang. Itu agar kaum muslimin ketika melaksanakan haji aman, tentram, dan selesai rukun sunnah ketika dia melaksanakan haji. Adapun bulan Muharram, selesai melaksanakan haji, orang hendak pulang ke negerinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala haramkan bulan Muharram tersebut agar kita pulang dari tanah suci sampai ke negeri kita masing-masing dengan aman. Dan kata Ibnu Katsir, bulan Rajab dijadikan bulan haram agar orang melaksanakan umrah pada bulan tersebut. Adapun bulan yang lain tidak tertutup kemungkinan untuk melaksanakan umrah, keutamaannya juga sangat besar. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu sebagai dorongan bagi kita untuk beramal soleh juga pada bulan Rajab tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat keutamaan-keutamaan bulan haram ini, hendaknya ini menjadi introspeksi bagi diri kita dan motivasi bagi diri kita untuk melaksanakan amal soleh, dan introspeksi bagi diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وله من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر